Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal milik negara Turki yang akan mengirimkan bantuan untuk korban perang yang ada di Palestina. Namun kedatangan kapal itu ditolak oleh pihak Israel dan memperingati mereka untuk merubah haluannya, tetapi pihak Turki menolaknya karena tindakan yang mereka lakukan hanya sebagai bentuk rasa kemanusiaan, dan jika pun pihak Israel tetap menentangnya, mereka siap mengorbankan apapun tak terkecuali nyawa mereka. Biz buraya Gazze'deki kardeşlerimiz tek bile barış için öleceğiz. Karena tidak mengindahkan peringatannya, pihak Israel lalu mengirimkan tentaranya menuju kapal itu yang padahal mereka sama sekali tidak diberi izin untuk naik ke kapal. Namun yang lebih parahnya lagi, pihak Israel membantai seluruh penumpang kapal tersebut yang padahal sama sekali tak bersenjata. Kemudian berlatar di Palestina, tepatnya Gaza, kita akan diperlihatkan sosok Abdul, warga Palestina yang ingin menjemput agensi Turki yang bernama Polat Alemdar dan 2 orang temannya. Tetapi Abdul tidak diizinkan masuk oleh tentara Israel saat pemeriksaan, sehingga Polat pun menyuruh menunggu di luar. Sen bekle, biz geliriz. Secara bersamaan kita juga akan diperkenalkan dengan seorang wanita pemandu wisata bernama Levi yang akan masuk ke wilayah jalur Gaza namun ditolak oleh tentara Israel tanpa sebab. Dan saat tentara Israel memeriksa paspor milik Polat, tentara itu menanyakan apa tujuan mereka datang ke Israel, yang kemudian Polat menjawab dengan kalimat sindiran jika mereka ingin datang ke Palestina bukannya Israel, sehingga membuat tentara Israel jengkel dan menyuruh temannya untuk memeriksa lebih detail paspor mereka. Pasaportları inceleyin. İşimiz var, gitmemiz lazım. Tentara Israel yang kepo kembali menanyakan kepada Polat apa tujuan mereka datang ke Gaza, yang di sini kita akan dibuat takjub dengan sosok Polat ketika ia terang-terangan menjawab jika kedatangan mereka ke sini untuk membunuh Mose, yaitu salah satu perwira Israel yang bertanggung jawab atas pembantaian seluruh awak kapal yang kita lihat sebelumnya. Mendengar hal itu, pihak tentara Israel mencoba mengamankan mereka, tetapi teman Polat memperingatkan kepada tentara Israel untuk tidak mencari masalah dan jangan menyentuh mereka karena mereka dilindungi oleh badan hukum. Dan saat tentara Israel menodongkan senjata ke arah Polat, tiba-tiba ya, terjadilah kontak senjata antara Polat dan tentara Israel yang ingin menangkap mereka. Namun saat Polat berhasil kabur berkat bantuan Abdul, Levi yang refleks tak sengaja pun ikut terbawa dan masuk ke dalam mobil mereka. Mari saya perkenalkan dengan sosok Mose yang saat ini datang menemui petinggi Israel untuk menunjukkan penemuan senjata terbaru mereka, yaitu sebuah peluru. Meski tampak seperti peluru biasa, namun peluru tersebut dapat mengeluarkan zat beracun ke tubuh orang yang terkena tembakan dari peluru itu, sehingga siapapun yang tertembak nantinya sudah dipastikan tidak akan selamat. Dan meski penggunaan zat kimia yang terkandung dalam peluru itu dilarang oleh PBB, mereka tetap akan menggunakannya. Birleşmiş Milletler yasakladı. Birleşmiş Milletler'in hangi kararını Yang lebih berdebahnya lagi, untuk menguji dan meyakini para petinggi Israel itu, Mose lalu mencoba menembakkannya pada salah satu warga Palestina yang pada saat itu sedang melintas. sattırır? Tak lama kemudian Mose mendapat laporan dari anak buahnya, kita sebut saja si Gundul, tentang tindakan Polat dan temannya yang telah menewaskan 9 tentara mereka. Dan tak hanya itu, anak buah Mose juga berhasil mengantongi identitas Levi yang ternyata diketahui berkebangsaan Amerika Serikat keturunan Yahudi. Sehingga Mose yang mendengar informasi tersebut pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap mereka semua. Mermileri de yerleşimcilere dağıt. İyi. Ciddiye al o zaman. Kembali ke Polat dan temannya yang saat ini bersembunyi di rumah Abdul untuk menghindari kejaran tentara Israel yang sedang mencari mereka. Levi yang merasa sudah terlalu cukup lama berada di situ kemudian berniat untuk pergi, namun Polat memperingatkannya untuk jangan keluar, apalagi saat ini sudah malam hari, karena ditakutkan tentara Israel akan menembaknya seperti yang dialami oleh Ahmed, anaknya Abdul. Namun Levi tetap saja memilih untuk pergi. Dan ya, saat Levi berjalan tak cukup lama, tiba-tiba muncullah rombongan tentara Israel menembak siapapun yang terlihat, sehingga Levi yang ketakutan pun berlari kembali ke rumah Abdul.
Kemudian aksi tentara Israel dihadang oleh polisi Palestina menyuruh mereka untuk pergi karena mereka telah melanggar dengan memasuki wilayah Palestina tanpa izin, namun tentara Israel yang dipimpin oleh si Gundul bersikeras tetap akan masuk untuk mencari Polat yang telah mereka anggap sebagai teroris. Sementara Polat dan temannya yang mengetahui jika pihak Israel mencari mereka memutuskan meninggalkan rumah Abdul agar keluarga Abdul tidak ikut terlibat masalah. Dan Polat juga menyuruh Abdul untuk tinggal saja agar bisa melindungi keluarganya, namun Abdul tetap memilih untuk ikut agar bisa membawa Polat dan teman-temannya ke tempat yang aman. Olmaz abi. Sen nereye? Ben oraya. Benim sizi güvenli bir yere götürmem lazım. Kembali ke tentara Israel yang tidak diizinkan masuk, si Gundul kemudian menelpon Mose sehingga Mose datang langsung untuk turun tangan, dan saat polisi Palestina kembali memperingati Mose untuk pergi membawa pasukannya, Mose dengan sombongnya menjawab jika pihak Israel lah yang berhak menentukan tanah ini milik siapa dan ya, Mose langsung menembak polisi Palestina dengan barbarnya sehingga terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak yang dimenangkan oleh pihak Israel, sehingga mereka dengan bebas masuk mendobrak setiap pintu rumah warga untuk mencari Polat dan tak segan-segan menembak siapapun yang dicurigai, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan antara warga Palestina dan pihak tentara Israel. Kembali ke Polat dan temannya yang melihat hal itu kemudian mencoba membantu untuk membebaskan warga yang ditahan oleh pihak Israel sekaligus ingin membunuh Mose sebagai tujuan utama misi mereka. Dan ketika Mose sibuk menembak warga sipil saat itu, Polat kemudian datang menembak Mose tepat di matanya yang akhirnya membuat pihak Israel mundur. Levi yang menyaksikan kejadian barusan dari jendela rumah Abdul kemudian menjadi sedih sekaligus takut jika ia nanti dibunuh oleh warga setempat karena dirinya keturunan Yahudi. Namun ibu Abdul dengan bijaknya mengatakan jika yang menindas kamilah yang akan menjadi musuh kami dan bukan Yahudi. Bize zulmedenler bizim düşmanımız. Yahudiler. Kembali ke alur, Polat dan temannya kemudian menodong salah satu mobil tentara Israel yang saat itu sedang berpatroli. Menggunakan mobil itu mereka lalu menerobos masuk ke dalam pusat teknologi milik Israel yang diketahui berada di kawasan Palestina dan melumpuhkan seluruh penjaga yang ada di sana. Namun naasnya salah satu teman Polat tertembak di bagian kaki, tetapi itu tidak menyurutkan langkah mereka, dan saat mereka berhasil masuk ke dalam, Polat dan temannya langsung meledakkan tempat tersebut lalu kabur menghindari pengejaran dari pihak Israel. Kemudian kita akan dibawa ke rumah sakit, diperlihatkan Mose yang ternyata masih hidup, namun ia harus kehilangan sebelah matanya akibat insiden penembakan sebelumnya, sehingga membuat dirinya menjadi sedikit lebih mirip dengan Dajjal. Singkat cerita, pihak Israel yang mengetahui jika Abdul terlibat kemudian mendatangi rumah Abdul dan menahan seluruh keluarganya termaksud Levi. Dan kemudian Mose kembali menunjukkan kekejamannya dengan cara mengurung Ahmed, anak laki-laki Abdul yang lumpuh di dalam rumah, lalu merobohkan rumah tersebut. Polat dan temannya yang mengetahui jika Mose masih hidup dan telah menahan keluarga Abdul kemudian kembali menyerang markas tentara Israel untuk membebaskan keluarga Abdul dan warga Palestina lainnya. Setelah berhasil masuk, Polat kemudian menyuruh kedua temannya untuk membebaskan tahanan dan satunya lagi bertugas memasang bom di seluruh tempat itu. Sementara ia sendiri akan memburu salah satu petinggi Israel yang ada di tempat tersebut. Setelah menahan salah satu petinggi Israel, Polat kemudian menyuruh petinggi itu menelepon Mose untuk menemuinya di tempat ini, dan saat Mose datang dengan membawa salah satu tahanan Turki yang mereka sandra, terjadilah momen tukar-menukar sandera saat itu, dan ketika Polat dan timnya meninggalkan tempat itu, Mose mencoba menembak mereka, tapi tiba-tiba ya, Polat meledakkan tempat itu yang akhirnya membuat Mose menjadi semakin marah.
Keesokan harinya Mose yang semalam dibuat naik darah kemudian mengerahkan seluruh tentara Israel memasuki wilayah Palestina untuk memburu Polat dan temannya. Namun kedatangan Mose dan pasukannya mendapat perlawanan dari warga Palestina yang melempari mereka dengan batu yang akhirnya dibalas oleh pihak Mose dengan menggunakan bom fosfor. Dan saat konflik tentara Israel dan warga Palestina berlangsung yang menewaskan banyak korban, tibalah momen di mana Polat dan Mose kembali berhadapan, di mana Polat berhasil menembak Mose tetapi Mose masih hidup lalu menyandra Levi yang saat itu melintas, dan saat Mose lengah, Polat kembali melepaskan tembakan yang akhirnya kali ini benar-benar membunuh Mose dan dipastikan 100% tidak akan hidup lagi. Tamat ending yang cukup memuaskan. Agar lebih menghayati film ini, saya menganjurkan untuk menontonnya langsung karena setiap bagian dari film ini memiliki makna dan arti tersendiri bagi saya dan juga membawakan kita secara tidak langsung merasakan bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Dan berbicara dari sudut pandang film, saya rasa sudah cukup bagus di eranya karena seperti yang kita tahu film ini dirilis tahun 2010, jadi teknologi yang dipakai dalam dunia perfilman pun pastinya tidak sebagus sekarang ini. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perang hanya akan membuat yang menang menjadi arang, sedangkan yang kalah menjadi abu. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Frankie pamit undur diri. See you next time and stay classic. Free Palestine. Allahu Akbar.